Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah online. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mengangkat pujian ini. Di tempat kediaman-Mu.
Yesus kemuliaan hanya bagimu Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyiapkan diri untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan, agar firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi pedoman, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan pada kami petunjuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan rohani kami. Mohon berkat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengikuti beberapa minggu uraian khotbah di tempat ini dengan tema iri hati. Nampaknya sebenarnya secara umum sudah cukup lengkap apa yang disampaikan di waktu-waktu yang lalu. Nah, tetapi masih ada satu hal lagi yang secara khusus saya ingin soroti supaya kita bisa lebih mengerti dan bisa mengaplikasikan tema ini khususnya di dalam pelayanan gereja kita. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengambil 4 bagian atau 4 ayat yang semuanya dikutip dari kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Pasal 5 ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, ayat yang kedua, saudara, dari pasal 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Kemudian ayat yang ketiga, pasal 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan yang keempat, bagian keempat, dari pasal 17 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Jadi saudara-saudara, keempat ayat ini kita melihat tadi ada kata iri hati. Sebenarnya kalau di dalam bahasa lama, saudara-saudara, kata yang dipakai itu dengki, ya, dengki. Dan banyak ayat yang menjelaskan itu. Nah, di dalam bahasa asli yang kata yang paling umum itu jealous, atau bahasa Inggrisnya jealous jadinya, ya. Itu mungkin ada kaitannya. Nah, saudara-saudara, mau dengki, mau iri hati itu banyak dipakai di dalam Alkitab. Nah, tetapi yang hari ini saya soroti itu berkaitan dengan sifat iri hati yang dimiliki atau yang menjadi sifat khas dari sekelompok orang yang disebut orang Yahudi, atau khususnya para pemimpin agama orang Yahudi. Dan ini yang akan kita soroti secara umum, dan saya harapkan mudah-mudahan pada bagian ini saudara-saudara kita bisa lebih spesifik melihat aplikasinya. Ya. Saudara-saudara, di kitab Kisah Para Rasul kita membaca bahwa gereja Tuhan itu sudah berkembang. Ya. Gereja Tuhan sudah memiliki anggota, pengikut yang semakin hari semakin banyak. Nah, sehingga saudara-saudara makin lama makin menjadi jelas mana gereja, mana sinagog atau orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mempunyai kepercayaan baru di dalam Yesus,
dan orang-orang Yahudi yang masih memegang kitab Musa, kitab Taurat. Makin hari makin menjadi jelas. Sebab berita yang disampaikan oleh gereja adalah tentang Yesus yang tersalib dan bangkit itu. Berita yang disampaikan oleh gereja adalah tentang anugerah di dalam Yesus. Sedangkan saudara-saudara orang Yahudi jelas menganggap Yesus itu penjahat. Makanya mereka yang menyalibkan Yesus. Kemudian berita yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi adalah setiap pengikut Yahudi, orang-orang yang menjadi komunitas kumpulan orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang diharuskan melakukan hukum Taurat. Mereka bekerja, mereka beribadah, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sangat berbeda. Memang di awal gereja ada semacam mungkin kebingungan. Pemerintah Romawi itu melihat kekristenan itu hanya sebagai bagian dari sekte Yahudi. Tetapi kemudian menjadi jelas bahwa ini berbeda. Beritanya bertentangan. Nah, saudara-saudara, ketika gereja bertumbuh menjadi banyak orang yang menjadi jemaatnya, pertama-tama tentu saja adalah orang-orang Yahudi yang berpindah, yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika gereja berkembang di tempat-tempat lain, di komunitas-komunitas bukan Yahudi, ada orang-orang Yunani, orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain, maka gereja menjadi lebih besar, lebih bertumbuh, lebih banyak pengikutnya. Orang yang percaya kepada Yesus menjadi lebih dominan. Sedangkan agama Yahudi itu hanya diikuti oleh orang-orang bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, kira-kira begitu situasi pada waktu itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang perkembangan agama ya pada waktu itu. Nah, tentu saja pemerintah Romawi tidak mempersoalkan ada agama baru, ada kepercayaan baru selama mereka tidak berniat untuk memberontak kepada pemerintah. Itu kebijakan dari pemerintah Romawi. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin soroti pada pagi hari ini berkaitan dengan iri hati adalah iri hati yang ditunjukkan oleh para pemimpin Yahudi, oleh orang-orang yang menganggap dirinya melayani Tuhan, oleh orang-orang yang menganggap dirinya mengerti firman Tuhan. Mereka ini menganggap dirinya adalah orang-orang yang mewarisi kebenaran Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa dirinya adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga mereka mempunyai bait Allah sendiri yang mereka agungkan pada waktu itu. Mereka juga mempunyai tradisi, hari-hari besar agama. Mereka mempunyai riwayat sejarah nenek moyang yang sangat diagungkan. Sehingga saudara-saudara, para pemimpin Yahudi ini adalah orang-orang yang begitu bangga dengan kehidupan rohani. Itu yang terutama. Barangkali secara fisik juga mereka, secara lahiriah mereka orang kaya, mungkin orang yang terpandang, pandai. Tetapi yang paling istimewa, mereka menganggap diri sebagai orang yang paling rohani, paling dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang paling mewarisi, memiliki segala macam yang Tuhan miliki. Karena mereka mewarisi segala macam harta yang Tuhan miliki. Nah, saudara-saudara, dengan cara berpikir demikian, maka tentu saja mereka menganggap orang lain, apalagi orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang tidak menganut hukum Musa, tidak percaya kepada hukum Musa, mereka menganggap bahwa orang-orang itu, bangsa-bangsa itu bahkan disebut sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari berkat Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, seperti binatang yang buta dan tuli begitu, yang tidak tahu melangkah ke kiri dan ke kanan, seperti domba yang tersesat. Ya, orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin Yahudi, menganggap bangsa-bangsa itu demikian. Tetapi saudara-saudara, di dalam perkembangan gereja, antara apa yang mereka pikirkan, yang mereka anggap, dengan kenyataan yang ada, itu berbeda. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri
bagaimana Tuhan menyertai gereja. Yang kasat mata mereka lihat adalah jumlah orang yang percaya kepada Yesus bertambah. Ya, kemudian di dalam gereja yang baru ini ada tanda-tanda mujizat. Ada kuasa Allah yang dinyatakan dengan sangat dahsyat. Tidak pernah terjadi di sinagog, di dalam bait Allah yang dilakukan oleh mereka. Tidak pernah. Jadi saudara-saudara, mereka melihat, orang-orang Yahudi dan para pemimpin Yahudi ini melihat bahwa gereja Tuhan ternyata mendapatkan warisan, mendapatkan kuasa, mendapatkan keistimewaan bukan dari sisi jasmani, tetapi dari sisi rohani. Mereka bangga diri sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi ini ada sekelompok orang yang baru, terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang ternyata mengenal Tuhan lebih baik. Ternyata mereka memahami Tuhan lebih baik. Mereka bahkan memiliki iman yang lebih tangguh, lebih sungguh-sungguh. Saudara-saudara, persaingan, ya katakanlah persaingan rohani inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ini menjadi iri. Dan dikatakan di dalam 4 ayat tadi, saya mengutip saudara-saudara bahwa orang-orang Yahudi itu sangat iri. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Lalu kemudian mereka menangkap para rasul, dipenjarakan para rasul. Di dalam pasal 13 saudara-saudara, ketika Paulus berkhotbah di Antiokhia, bahkan di sana Paulus berbantah-bantah, berdebat. Dan orang-orang yang Yahudi itu dengan penuh iri hati lalu mereka menghujat. Mengata-ngatai Paulus dan mengata-ngatai apa yang diimani oleh Rasul Paulus dan umat Tuhan. Ya, mereka lalu kemudian menganggap bahwa Paulus ini adalah sebagai penyesat. Nah, yang lebih hebat lagi yang terjadi di Tesalonika di pasal 17 ayat yang kelima. Ini terjadi keributan, terjadi kekerasan. Ya, yang dilatar belakangnya oleh agama. Wah, ini mirip-mirip situasi sekarang, saudara ya. Orang-orang Yahudi ini menghasut para petualang di pasar, preman-preman barangkali bahasa sekarang. Para penjahat katanya yang ada di pasar. Tentu mereka membayar, kalau tidak preman bagaimana mau bisa bergerak ya. Jadi di sana tentu ada bayaran yang disampaikan kepada para preman itu, lalu mereka bersama-sama keluar dari pasar, mengacaukan kota, melakukan keributan, menyerbu rumah Yason, tempat di mana Paulus dan Silas waktu itu tinggal. Nah, jadi saudara-saudara sangat jelas, iri hati yang dimiliki oleh para pemimpin Yahudi ini, iri hati yang khas ya. Itu mereka cemburu, mereka iri hati, dengki, panas hatinya di dalam terjemahan lama itu karena mereka melihat bahwa ternyata Tuhan secara rohani memberkati kelompok yang baru dan tidak melakukan kuasa di dalam kelompok mereka. Jadi saudara-saudara, inilah yang melatar belakangi permusuhan yang begitu besar sampai menjadi tindak kekerasan. Saudara-saudara, di khotbah-khotbah yang lalu saya mendengar ya iri hati itu bermacam-macam diungkapkan. Ya memang sifat iri hati itu bisa dilatar belakangi oleh apapun ya. Persaingan jabatan bisa, atau persaingan adik kakak di rumah itu mungkin terjadi ya karena satu lebih diistimewakan oleh orang tuanya daripada yang lain, karena kekayaan antar tetangga misalkan. Nah, itu sangat umum terjadi. Tapi yang saya ingin soroti pada saat ini, muncul iri hati saudara-saudara karena dalam tanda petik itu semacam persaingan rohani. Orang-orang yang harusnya tunduk kepada Allah, tetapi mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang memiliki kerohanian lebih tinggi. Maka ketika Tuhan berkarya lewat orang lain, dia merasa bahwa Tuhan seperti meninggalkan dia, lalu muncullah iri hati. Saudara-saudara, di dalam komunitas gereja Tuhan, di dalam persekutuan gereja Tuhan, apakah hal ini mungkin bisa terjadi? Saudara, kalau di gereja ada persaingan, mohon maaf misalkan
dua jemaat yang cukup dominan dari sisi kekayaan, ya. Bisa terjadi persaingan, mungkin di antara mereka ada iri hati. Yang satu datang dengan mobil X, yang satu dengan mobil Z misalkan ya. Tapi kemudian ada mobil jenis baru, mobil Y, mereka berlomba-lomba. Barangkali bisa terjadi. Tetapi saudara-saudara, sangat mungkin terjadi di lingkungan kekristenan, di komunitas orang-orang percaya, bahkan di dalam gereja yang resmi, itu terjadi iri hati karena mempersoalkan soal-soal rohani. Maksud saya, persis sifatnya seperti yang terjadi kepada para pemimpin Yahudi ini. Saudara-saudara, ada orang-orang di dalam gereja yang merasa secara rohani itu begitu tinggi ya. Mereka merasa seperti diperkenan oleh Tuhan. Lalu kemudian dilegalisasi oleh gereja dengan jabatan. Entah itu jabatan kemajelisan, kepenatuaan, bahkan hamba Tuhan. Mungkin. Saudara-saudara. Dan itu seolah-olah dianggap sebagai bentuk dari legalisasi ya. Formal. Berarti mereka ini mempunyai kondisi kerohanian yang lebih tinggi. Dan orang-orang ini, saudara-saudara, kalau tidak berhati-hati, mereka akan menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang spesial. Orang yang memiliki semacam kekuasaan di dalam gereja, di dalam persekutuan gereja. Orang-orang ini merasa bahwa keputusan-keputusan di dalam gereja itu ada di tangan mereka. Orang-orang ini barangkali merasa bahwa Tuhan hanya berbicara kepada mereka dan tidak kepada jemaat secara umum. Tetapi pada satu waktu, saudara-saudara, tiba-tiba Tuhan berkarya justru kepada jemaat-jemaat yang lain, yang kecil. Tuhan memberikan berkat jasmanikah? Tuhan memberikan karunia rohani, ya, mulai dari karunia hikmat, karunia berkhotbah, bahkan karunia berbahasa roh misalkan, atau karunia apapun, justru kepada jemaat yang biasa dan tidak kepada para pemimpin ini. Tidak kepada orang-orang yang menganggap dirinya orang yang rohani ini. Saudara-saudara, di dalam situasi itu mungkin sekali orang-orang ini akan iri hati. Lalu mereka karena iri hati bertindak melakukan semacam penindasan, tindakan diskriminasi, ya. Atau tindakan bahkan kekerasan. Saya tidak tahu. Ya, mengerikan sekali kalau kekerasan terjadi di dalam gereja. Tetapi hal ini mungkin saja terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa berbahaya di dalam persekutuan gereja Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang penting yang saya ingin sampaikan menghadapi situasi ini. Yang pertama, karunia rohani, berkat rohani, warisan rohani, saudara-saudara, segala macam kekayaan rohani itu milik Tuhan. Sehingga sebenarnya itu mau-maunya Tuhan lah, kasarnya ya. Bagaimana Tuhan memberikan itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan mau kasih kepada siapapun, itu adalah hak dari Tuhan. Karena itu saudara melihat sendiri di dalam kitab 1 Korintus misalkan, atau juga di surat Roma, mengenai karunia-karunia. Tuhan itu memberikan karunia kepada seluruh jemaat sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kepada yang satu diberikannya ini, kepada yang lain diberikan ini. Masing-masing mendapatkan karunia yang berbeda untuk saling melengkapi. Tuhan tidak memberikan karunia khusus kepada kelompok elit di dalam gereja misalkan. Kelompok tertentu tidak. Tetapi memberikan karunia ini kepada semua jemaat. Jadi saudara, prinsip yang pertama, karena kekayaan rohani itu adalah milik Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kepada siapapun yang menurut Tuhan mau berikan. Bahkan kepada orang-orang yang barangkali di dalam persekutuan, di dalam gereja dianggap orang yang kurang baik, orang yang tidak populer, orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Ya. Kalau Tuhan mau memberikan, kita tidak bisa melarang, tidak bisa menghambat, tidak bisa menghentikan cara Tuhan bekerja. Malah seharusnya saudara kita menyambut
karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang untuk dipakai memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mengerti bahwa segala kekayaan rohani ini adalah milik Tuhan, maka sebaiknya saudara-saudara kita sekalian membuka hati, ikut bergembira, ikut bersuka cita kalau ada saudara-saudara kita yang mendapatkan berkat-berkat rohani. Itu yang seharusnya terjadi. Karena apa? Karena berkat rohani yang diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada orang lain, itu akan menjadi berkat bagi kita. Segala macam karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada semua anggota gereja, itu akhirnya memberkati anggota gereja yang lain. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Jadi saudara, kalau kita mempunyai cara berpikir demikian, maka di dalam persekutuan kita ini secara rohani akan bertumbuh. Kita tidak menganggap diri kita itu sebagai orang yang paling istimewa, tidak. Bahkan saudara-saudara, orang-orang yang menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan full time, ya istilah sekarang, walaupun sebenarnya semua orang harusnya full time ya di dalam pengertian yang luas. Tetapi di dalam pengertian yang sempit, tidak bekerja yang lain, tidak punya bisnis, tidak bekerja sebagai pegawai yang lain, katakanlah demikian, yang full memang bekerja untuk pekerjaan Tuhan, pun saudara-saudara, orang ini seperti saya misalkan, atau para hamba Tuhan yang lain, tidak diberikan semua karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang ini. Tidak. Hanya sedikit barangkali. Hanya ya bahkan mungkin hanya satu saja atau dua saja. Karunia tertentu, kemampuan tertentu yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sisanya diberikan kepada jemaat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati. Ya. Gereja Tuhan seringkali justru menjadi kacau. Gereja Tuhan itu menjadi ajang perpecahan, pertengkaran, permusuhan. Ada perseteruan di dalam kehidupan bergereja karena menganggap bahwa diri masing-masing itu lebih tinggi, lebih istimewa di hadapan Tuhan. Padahal kita ini siapa? Kita ini hanyalah debu. Kita ini hanyalah orang-orang berdosa yang kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak masuk di dalam himpunan anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan mengingatkan kita. Kita memang berharga di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mati disalibkan. Tuhan mengasihi kita karena kita di hadapan Tuhan adalah sesosok pribadi yang berharga. Tuhan ingin supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita adalah makhluk yang bernilai, yang berharga, kita adalah sesosok pribadi yang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak boleh menaruh kedengkian, iri hati kepada sesama saudara kita. Kalau saudara-saudara kita diberikan karunia yang khusus, diberikan kekayaan rohani yang khusus, diberikan segala berkat-berkat rohani kepada mereka, biarlah kita justru bersuka cita. Kita bahkan membangun gereja kita, sehingga gereja ini menjadi kaya secara keseluruhan. Karena berkat-berkat Tuhan, berkat rohani itu diberikan kepada semua. Nah, bersyukur untuk gereja-gereja yang kecil, saudara, kecil itu maksudnya jumlahnya tidak terlalu banyak, maka karunia rohani itu bisa dirasakan. Ya, berbeda dengan gereja yang besar, ya, yang anggotanya ribuan, barangkali hanya segelintir orang yang terlibat yang bisa menggunakan karunia rohani untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi gereja yang kecil itu relatif kita bisa mengekspresikan berkat Tuhan. Dan pada waktu itu seharusnya kita bersuka cita. Kita bergembira karena Tuhan memperkaya kita melalui orang lain. Tuhan membangun kita melalui orang lain. Dan inilah saudara-saudara yang harusnya terjadi di dalam gereja. Saya yakin sekali saudara-saudara, gereja awal, gereja perjanjian baru di awal, itu mempraktekkan dan menghidupi kehidupan yang demikian. Sehingga mereka bertumbuh menjadi persekutuan yang sangat dahsyat, kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan agama para pemimpin
imam-imam besar itu, para pemimpin Yahudi itu, ya, masyarakat yang di bawah kutuk hukum Taurat itu, yang mereka hanya taat, hanya mentaati secara agamawi, tetapi tidak ada kehidupan rohaninya, karena mereka menganggap bahwa segala berkat rohani itu hanya dimiliki oleh para pemimpinnya. Sedangkan gereja tidak demikian. Gereja baik pemimpin formal secara manusiawi, pendeta, majelis, penatua, tetapi juga seluruh jemaat mendapatkan berkat dari Tuhan masing-masing. Ya, kita tidak boleh iri satu dengan yang lain, itu adalah berkat Tuhan, itu campur tangan Tuhan. Dan biarlah justru orang-orang yang mendapatkan berkat karunia-karunia rohani ini memakai semua berkat itu untuk membangun gereja Tuhan. Nah, itu yang harusnya terjadi. Dengan demikian, saudara-saudara, khususnya di tengah pandemi, ketika kita berada di dalam krisis semacam ini, maka gereja Tuhan itu seharusnya dibangun berdasarkan segala macam kebenaran dan kekayaan rohani. Saudara, jangan justru di tengah pandemi seperti ini kita saling iri, saling menjatuhkan, saling membenci satu dengan yang lain. Celaka kita. Udah pandemi, lagi susah begini, ya gereja justru terpecah-pecah, berseteru, berperang satu dengan yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan uraian firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman Tuhan meresap di dalam hati kami dan kami bisa praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Hanya Kau milik
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita sudah sama-sama mengikuti pencerahan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Cecep. Haleluya, kita mendapatkan sesuatu lagi yang baru ya untuk pengenalan akan firman Tuhan. Tadi jelas sekali di mana iri hati itu diawali dari persaingan, ya, persaingan antara saudara, antara sesama pekerja, bahkan sesama pelayan Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan, itu karena bersaing bisa timbul yaitu iri hati. Ya. Sebetulnya iri hati itu juga sama dengan persamaannya dengan dengki, jealous ya kalau bahasa Inggrisnya jealous. Nah, itulah iri hati. Tetapi sebetulnya ya kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar akan saudara kita yang iri hati kepada kita. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, atas nama Gembala Sidang kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Cecep yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, dan seluruh pemirsa, kita sehati sepakat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami masih ibadah secara online di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir di dalam hati kami. Kami yakin dan percaya satu saat di mana rencana hamba-Mu Bapak Gembala bulan Januari, awal Januari kita akan mulai ibadah tatap muka. Tuhan, biar Engkau memberkati rencana-rencana ini dan juga kami rindu merayakan Natal pada akhir tahun ini. Tuhan, kalau Engkau kehendaki juga kami akan merayakan di Pondok Lembang dan juga kami persiapkan dengan virtual dan online. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Cecep, semua pelayan-pelayan Tuhan GPPI Sejahtera, Tuhan berkati para pemuji, para pemain musik, Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan Engkau memberkati juga keluarga Pak Hasan, berkati proyek-proyek Pak Hasan. Tuhan berkati juga Ibu Minu dan Cynthia, Tuhan sempurnakan kesembuhan-Mu. Engkau sudah menjamah Ibu Minu dan juga menjamah Cynthia dari sakit penyakit yang diderita. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah menyembuhkan. Kami juga bersyukur buat kesembuhan Roni di Jakarta, buat kesembuhan dari Ibu Pak Gustaf. Tuhan berkati kesehatannya supaya terus sehat dan sukacita di dalam Engkau. Berkati tugas Pak Gustaf yang saat ini dinas di Cilacap, Tuhan pakai menjadi saksi dan terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk mujizat-Mu terjadi buat Bapak Livaing, buat Ibu Juli, istri Pak Martin. Tuhan juga buat Ekel dan Niko di Purwakarta. Mujizat masih ada sampai saat ini. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lawat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, seluruh pemirsa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan menopang dan menolong memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, mampukan Indonesia untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke industri energi terbarukan, seperti mengindustrikan minyak kelapa sawit menjadi biodiesel guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Tuhan berkati, lindungi Presiden Joko Widodo agar tetap sehat, penuh hikmat dalam memimpin negara dan bangsa ini, sehingga tahun 2024 nanti bersihkan ring 1 presiden dari
pejabat-pejabat serigala berbulu domba. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya akan perlindungan-Mu. Kami juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan buat kasus positif dan kasus kematian COVID-19 sudah melandai. Kami berdoa agar masyarakat tidak abai dengan prokes guna mencegah gelombang COVID ketiga. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melindungi, memagari bangsa ini. Tuhan Yesus mengasihi negeri ini. Tuhan mengasihi para pejabat-pejabat kami, baik pusat maupun daerah. Sehingga perlindungan kasih sayang Tuhan selalu atas kami, negeri ini Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, para misionaris, para penginjil, para pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Engkau mendengar seru doa hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara diberkati boleh mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan sesuai rekening yang tertera di layar Saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya untuk tutup dan doa berkat. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.